Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik, puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk belajar pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pelajaran kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberi hikmat dan kemampuan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semua boleh menyanyikannya di tempat kalian masing-masing. Ya anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kita, di mana kita bersyukur kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 1 dari buku tema yang ke-6, dan pada hari ini kita akan masuk di subtema yang kedua, buku tema yang ke-6, di mana pada subtema yang kedua kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, khusus hari ini kita mau belajar di pembelajaran yang pertama, kita belajar tentang perpindahan kalor atau panas. Perpindahan kalor atau panas. Anak-anak perlu kita menyadari bahwa kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Jadi kalor itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, kalor berpindah karena adanya peredaran suhu antara benda yang satu dengan benda yang lain. Jadi ada perbedaan suhu ya antara benda yang satu dengan benda yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan kalor tadi. Nah, apa itu perpindahan kalor? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi panas pada suatu zat atau dari satu zat ke zat lain. Jadi perpindahan kalor itu adalah proses perpindahan energi pada suatu zat atau dari satu zat kepada zat yang lain. Nah, kalor ini dapat berpindah melalui zat perantara maupun tanpa zat perantara. Jadi kalor ini bisa berpindah melalui zat yang menjadi perantara ataupun bisa melalui atau tanpa zat perantara. Nah, berbicara tentang perpindahan kalor itu dapat dibedakan dalam 3 jenis atau dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama yang dapat kita perhatikan bersama-sama di sini adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor secara langsung tanpa medium. Jadi perpindahan kalor secara langsung tanpa medium. Contohnya adalah yang dapat kita perhatikan di sini adalah dan kita memperhatikan panas matahari sampai ke bumi itu tanpa medium. Kenapa bisa? Karena ruang angkasa adalah ruang hampa udara. Nah anak-anak, contohnya ada 2 yang kita perhatikan berbicara tentang perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama itu adalah ketika kita duduk dekat api, maka pasti kita merasakan panas. Badan kita terasa panas karena kena panas dari api. Tetapi contoh yang kedua yang dapat kita perhatikan adalah ketika seseorang berjemur di pinggir pantai, maka tubuhnya akan menjadi gelap. Kenapa?
karena terbakar oleh sinar matahari. Jadi itu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Lalu yang kedua adalah perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan molekul zat-zat perantaranya. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan molekul zat-zat perantaranya. Contoh yang dapat kita perhatikan adalah ketika kamu ingin minum teh dan membuat teh, lalu kamu mengaduk teh itu pakai sendok, maka tentu kamu merasakan tanganmu terasa panas karena ada perpindahan kalor melalui sendok sehingga tangan kamu terasa panas. Nah, itu contoh ya perpindahan kalor secara konduksi. Tapi yang ketiga itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan molekul zat-zat ikut berpindah. Tadi yang konduksi tidak ikut berpindah zat-zatnya, kalau di perpindahan secara konveksi zat-zatnya ikut berpindah. Kenapa bisa berpindah? Perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi pada benda cair atau fluida dan gas. Nah, contoh yang kita perhatikan di sini adalah pada saat merebus air panas, pertama-tama yang panas itu adalah air yang paling bawah, yang dekat api, baru terus akan naik dan bergerak naik sampai ke permukaan sehingga airnya panas merata sampai mendidih dan mencapai 100 derajat Celcius. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya saya minta kalian bisa membaca membaca halaman 50 sampai 51. Di sana pun penjelasannya hampir-hampir mirip, tapi kalian membaca untuk menambah wawasan kalian. Nah, tugas bagi kalian pada pagi hari ini adalah yang pertama, ayo kerjakan halaman 51 sampai 52 dan ayo menulis halaman 53. Baik, terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan benar dan harus dikumpulkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.